Bab 1019. Cinta bukanlah keharusan. Mata Gita memerah, juga merasa sedih dan dia lekas memeluk ibunya. Baiklah jika sudah datang. Ibu Gita menepuk punggungnya. Mereka berdua sudah lama tidak bertemu, jadi mata ibu Gita memerah setelah bertemu. Setelah mereka berdua pisah, Gita menatap ibunya dengan mata memerah. Bagaimana dengan ayah? Setelah penyelamatan tadi malam, pihak rumah sakit mengatakan perlu dijaga selama 48 jam. Jika bisa melewati waktu 48 jam ini dengan aman, maka tidak ada masalah besar, tapi 48 jam. Gita hampir pingsan setelah mendengar waktu itu. Bukankah perlu waktu 2 hari? Mengapa bisa terluka begitu parah? Di mana dia sekarang? Bisakah aku menjenguknya? Ibu Gita menggelengkan kepala, aku akan membawamu ke ruang ICU dulu. Sekarang dokter tidak mengizinkan banyak kunjungan, lalu tadi pagi pamanmu dan kerabat sudah menjenguk sekali. Nanti kamu dan ibu berdiri di sana dan melihat dari luar. Baik. Dalam perjalanan ke ruang ICU, ibu Gita tiba-tiba mengerutkan dahi, sepertinya ada bau yang aneh. Bau apa ini? Gita hanya fokus pada ayahnya, jadi dia menggelengkan kepala karena tidak mencium bau aneh sama sekali. Ibu Gita mengalihkan pandangannya padanya saat ini, seolah-olah dia telah menemukan beberapa hal penting. Gita, mengapa kamu datang ke rumah sakit dengan seperti ini? Keduanya tadi sangat antusias karena mereka sudah lama tidak bertemu, jadi ibunya tidak perhatian, sekarang sudah memperhatikan bahwa Gita datang ke sini mengenakan piyama. Lalu piyamanya ada noda dan rambutnya berantakan. Ibu, kenapa? Ayo kita jenguk ayah dulu. Ibu Gita berhenti berjalan dan berpikir sejenak, kamu ingin dengan tampang seperti ini menjenguk ayahmu. Jika ayahmu sadar sekarang, mungkin akan pingsan karena marah. Gita, kenapa denganku? Kamu lihat rambutmu berantakan seperti apa? Kandang ayam juga tidak berani membandingkan denganmu, kan? Lalu aku baru saja mengatakan mencium bau asam. Ibu Gita mendekatinya untuk mencium tubuhnya, kemudian mundur beberapa langkah karena jijik dan menjauh darinya. Katakan, sudah berapa hari kamu tidak mandi? Sepanjang jalan ini kamu tidak membuat orang pingsan karena bau tubuhmu ini, kan? Gita menatap ibunya dengan tak berdaya, akhirnya menundukkan kepala dengan tak bertenaga. Baiklah, sudah lama tak berjumpa, tapi sindiran ibunya tidak berubah. Apakah dia anak kandung ibunya? Untungnya kamu tidak bisa masuk menjenguk, kalau tidak baumu ini bisa membuat ayahmu pingsan lagi setelah bangun. Ibu. Gita menghentak kaki dengan kesal, bisakah jangan menyindirku? Ayah masih di dalam ruang VIP. Ibu Gita memberengnya setelah mendengar ini, apa kamu tahu dia sedang terbaring di ruang ICU? Jika dia tidak berbaring di ruang ICU, apakah kamu tidak akan pulang? Aku. Lagi pula kamu tidak bisa menjenguk, jadi sebaiknya kamu ikut aku pulang ke rumah untuk mandi dulu. Lihat tampangmu yang berantakan ini, sama sekali tidak bisa bertemu dengan orang. Tapi aku sudah datang, bagaimanapun harus membiarkanku menjenguk ayahku dulu. Ibu, anggap kumohon padamu, biarkan aku diam-diam melihat ayahku, lalu aku akan pulang mandi setelah melihat ayahku. Akhirnya ibu Gita membawanya melihat ayahnya. Gita berdiri di depan jendela ruang ICU melihat orang yang berbaring di tempat tidur dan merasa sedih. Tetua jahat, tetua busuk, mengapa kamu tidak hati-hati ketika menyetir mobil? Sudah begitu tua masih kecelakaan, jika diketahui orang, pasti akan ditertawai. Gita sambil berkata sambil menangis. Ibu Gita juga tidak tahan menyeka air mata, sambil menepuk punggung Gita ketika melihat ini, gadis jahat, ayahmu sudah masuk ruang ICU, tapi kamu masih memarahinya tetua jahat, tetua busuk, kamu memang gadis yang tidak ada hati nurani. Mereka berdua menangis sambil berpelukan. Sekitar 10 detik kemudian, Ibu Gita menyeka air mata sambil menegur Gita, sudahlah, tidak boleh berisik di dalam rumah sakit.
Tangisan kita terlalu keras akan mengganggu ayahmu. Jika mau nangis, nangis di rumah saja sekalian mandi. Selesai berbicara, dia mendorong Gita karena jijik. Gita, ibu kandung. Setelah itu Gita dan ibunya pulang ke rumah, sedangkan dia berdiri di depan pintu dan ibunya mengeluarkan kunci untuk membuka pintu sambil berkata, "Kamu sudah tidak pulang beberapa tahun, tapi aku ada membantu membersihkan kamar kecilmu. Sekarang ayahmu masuk rumah sakit, jadi kamu tinggal di rumah saja. Bajumu yang dulu masih ada, meskipun sudah berlalu 5 tahun, tapi aku melihatmu lebih kurus dari dulu, jadi seharusnya masih bisa dipakai." Klik. Pintu sudah terbuka, lalu Gita ikut masuk ke dalam rumah. Air mata Gita yang sudah ditahan tadi muncul lagi karena melihat perabotan yang familiar ini. Sayangnya dia tidak jadi menangis, karena ibunya memukul kepalanya sambil berkata, "Cepat mandi, lalu lepaskan sepatumu karena lantai ibumu baru dipel kemarin." Gita. Air mata itu tak jadi menetes karena tepukan itu dan Gita hanya bisa masuk ke kamar mandi dengan kesal. "Kenapa kamu tidak mengambil baju? Apa kamu ingin telanjang?" Gita, "Ibu, apakah Anda akan membiarkanku masuk ke kamar dengan tampak seperti ini?" Benar juga. Gita merasa tak berdaya, dia melihat dirinya yang di cermin, lalu terkejut sampai mundur beberapa langkah dan menatap wanita yang berantakan di dalam kaca dengan ekspresi kaget. Apa? Ini dia. Mengapa dirinya berubah menjadi seperti ini? Gita menatap dirinya yang di dalam cermin, bibir putihnya gemetar dan memegang wajahnya dengan tangan gemetar. Rambutnya berantakan seperti kandang ayam, mata membengkak, bibir kering sampai kulitnya terkelupas, wajahnya kusam, tampaknya seperti wanita yang keluar dari pegunungan. Oh tidak, wanita yang keluar dari pegunungan sangat cantik, bagaimanapun lingkungan di sana bisa merawat mereka. Tidak sepertinya yang jelek, sungguh konyol. Bagaimana mungkin Andri bisa menyukainya jika tampaknya seperti ini? Sedangkan dia hanya bisa mengagumi dirinya, benar-benar hanya lelucon saja. Andri tidak bisa melihatnya, meskipun melihat juga tidak akan kasihan padanya. Hidupnya semakin buruk dari hari ke hari. Saat keluar, orang lain menganggapnya sebagai monster sehingga menjauhinya, bahkan ibunya juga menjauhinya karena bau tubuhnya. Apakah buruk untuk hidup seperti ini? Gita tidak pernah bercermin selama beberapa hari ini, sekarang dia melihat dirinya berubah menjadi buruk karena seorang pria dan tiba-tiba merasa dirinya sangat konyol. Dia sudah lama bersama dengan Audrey, ketika Audrey berpisah dengan Colden, dia juga sedih beberapa saat, tapi dia tidak mengubah dirinya menjadi begitu buruk. Sedangkan dia hanya mengakhiri cinta tak terbalas saja. Jika dikatakan ke orang lain, pasti akan ditertawakan. Dia membuka pancuran, Gita membuka semua pakaiannya dan membiarkan air panas membasahi tubuhnya. Mulai hari ini, dia tidak boleh begini lagi. Hidup seseorang sangat panjang, juga ada banyak hal menarik dalam hidup. Cinta bukanlah suatu keharusan, pria juga bukan. Bersambung.